Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih seperti biasa, masih seperti sebelumnya, ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali udah nggak sabaran nih mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Lebay gitu ya. Iya, baik, terima kasih Mas Biru atas kelebayannya ya, Bi. Aku tanya sama kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami di Ngobor, ada Mas Biru, ada diriku. Seperti biasa kita akan nge-share cerita-cerita horor, baik dari teman-teman, dari lingkungan, dari siapa aja, termasuk hantunya sendiri ya, Bi. Betul. Kemarin ada yang ngantri hantunya, ada Kunti. Itu cerita yang kemarin malah dari Kuntinya sendiri aslinya. Kita suruh pulang, bau soalnya. Iya, nggak sih, bercandaan. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mampir di channel ini. Semoga betah dan kami bisa menghibur sebetulnya. Dan alhamdulillah Ngobrol Horor itu udah melewati 500 cerita ya. Iya. Kalau nggak salah ini cerita 501. Oh, Atau 500, kalau nggak 501, 502. 502. Udah lewat 500 Satu cerita dibikin film booming semua ya, kayak Kaya raya. Kita punya pulau gitu. kita punya pulau. Baiklah, kita akan ke ceritanya, Bi. Ini cerita dari Mas, siapa ya yang namanya enakan? Mas Sugeng aja wis. Cerita dari Mas Sugeng. Cerita ini terjadi kisaran 10 tahun yang lalu, Mas. Udah lama gitu ya. 10 tahun yang lalu saya punya saudara sangat nyebelin katanya. Kakak saya sendiri, Mas. Iya, saya bilang gitu. Cerita aja masih emosi, Bi. Jadi saudaranya kan, saya kan namanya Sugeng. Kalau kakak saya itu namanya Rawuh. Rawuh. Sugeng Rawuh. Iya, Sugeng Rawuh wis nama saya. Kakak saya itu Rawuh. Di petakilan dari kecil. Saya dulu bantuin orang tua apa ya di kebun, nyiramin ini itu, kadang-kadang ngarit masa lalu, Mas. Dia mah tetap nggak mau. Ya saya nyebelin orang tua juga pilih kasih kayak seperti itu. Apa saking sebelnya sama kakak saya atau gimana? Gede dia sekolah SMA, saya enggak. Katanya biayanya enggak ada buat kakakmu semuanya. Angel lah kalau cerita kayak gitu, jadi saya sebel sendiri. Belum cerita udah sebel sendiri dianya itu Mas Sugeng ya. Mas Sugeng jenengan katanya mau cerita horor. Iya Mas, mau cerita horor, tapi kamu kan kakaknya aku bisa jengkel man. Katanya, tapi untung sekarang mah tinggalnya udah jauh kayak gitu. Jadi enggak sering bareng ketemu. Mas sama saudara ya, Bu ya jangan begitu. Iya, tapi saya berdoa terus supaya itu saudara dapat hidayah lah katanya. Padahal kayaknya Sugeng aja nyebelin. Ini nama samaran dah. Sugeng juga nggak nonton, kayaknya belum jadi subscriber ya kita. Belum punya HP. HP ada Tapi nggak bisa YouTube. Nggak bisa. Jadi Mas, kayak pindah nomor mainnya primen kayak gitu loh. Nomor aja mindahin nggak bisa. Angel. Akhirnya dia cerita. Saya kan dulu ya Mas, saya kalau kamu sama-sama gede terus dia nikah, saya nggak ikut saking jelek sama kakak saya. Masa nikahnya kakak sendiri nggak ikut? Iya Mas, saya pura-pura ada kerjaan di mana kayak gitu. Terus kakak saya nikah, tapi sebenarnya penasaran nikahnya sama siapa, anaknya siapa. Daerah Wetan sana, orang Wetan, orang Purwodadi apa orang Solo, lah. Saya ya mungkin orang Solo apa orang mana lah Mas, jangan dibahas itu. Kayak marah terus Bi, cerita sendiri tapi marah sendiri kayak gitu. Nah terus yang saya tahu kejelekan kakak saya yang paling menonjol itu dia suka banget cabul yang hal-hal yang kayak gitulah dari dulu. Filmnya kayak gue udah kabeh. Kadang-kadang orang tua liwat aja dia mas santai sambil udur nonton kayak gituan. Saya kan sebel. Situ tuh dadang ngeliat juga. Ya kalau nggak sengaja ya saya ngeliat kayak gitu. Makanya saya tahu sih kakak saya nyetelin kayak gitu. Jadi dari dulu pokoknya terobsesi banget sama yang namanya jorok-jorok kayak gitu, Bi. Nah mungkin, dilalai kalau nikah istrinya juga cantik Mas. Istrinya cantik dan saya itu sebel kok bisa ada orang kayak gitu dapat istri cantik ya. Nah ada cerita horor di 10 tahun yang lalu. Ya saya belum menikah waktu itu.
dia itu desas-desusnya yang saya tahu dari orang tua, ternyata istrinya kakak saya itu, Mas Rawuh itu, istrinya itu anaknya Mbah, anaknya seorang spiritual, penjual spiritus lah, orang Mbah kayak gitu. Tukang spiritus. Sugeng yang tadinya itu udah membader, tapi kan cocoknya mulutnya nggak terlalu, emang kelakuannya aja gitu kan. Rawuh maksudnya. Iya si Rawuh itu semakin jadi gitu loh, setelah mungkin dapat tadi ya mertuanya Mbah, makin kesinian makin ngomongnya apa mistik gitu. Kalau telepon sama emak kayak menggurui gitu, mak ayo gitu dulu gitu, mulanya gini aja begini kayak gitu, keluar jangan jam segini. Banyak pamalinya, terus ngomongin yang horor terus lah kayak gitu. Satu ketika dia itu pulang sama istrinya, belum punya anak sih waktu itu ya, pulang saya juga sempat bangsatis kayak gitu sama kakak saya sendiri. Rawuh bocah kayak aku masih gagahan saya, masih gantengan saya, kata si Sugeng. Saya udah gak ketawa, gantengan Sugeng aja modelnya begitu kan ya, gantengan saya katanya, berarti kan Rawuh parah banget. Nah itu dapat istrinya cantik mas, kayak apik begini ya gitu kan, terus petentang mau masuk rumah aja langsung kayak gini kondisi kayak gitu di depan pintu. Saya ya Allah, rumah dari kecil Sugeng aja lahirannya di sini, si Rawuh saya lahirnya di sini, orang tua saya juga mungkin lahirannya di sini, pakai bocah-bocah apalah begini dulu dirambyang-rambyang gitu. Dek nanti dulu dek digitu sama istrinya, seolah-olah kita orang lain loh. Sebel banget, saya udah gondok banget kan. Oleh-olehnya jukut kayak gitu, di mobil jukut, mobilnya nyewa ternyata rental mas, tapi ngaku nih lo rumah tetangga, jadi nggak ke rumah dulu, mampir ke tetangga ngomong dur. Saya ngomong tinggi itu saya tahunya pas udah belakangan dia udah pulang ke sana. Ngomong apa saya kapan, kata saya begitu, nyumpahin saudara sendiri datang ke rumah, terus kayak neraka lah buat saya. Memang saya benci sama dia dari dulu, tapi kalau ngeliat istrinya nggak adem saya, cakep soalnya. Masuk Rawuh katanya kan ada kayak gitu, siapa tahu bisa turun ranjang gitu. Nggak apa-apa, jandanya juga nggak apa-apa, cantik banget mas. Ya wis, terus gimana mas? Hari ketiga waktu itu hari-hari lebaran ya waya-waya lebaran, hari ketiga itu saya dapat denger baru pulang main. Namanya lebaran kan anak-anak ya, maksudnya teman-teman itu ngumpul, yang rantau yang apa kan pada pulang semua. Saya pulang itu sekitar jam 2-an pagi atau setengah 2 lah. Saya parkirin motor, masuk ke rumah, terus sempat ngelewatin kamar, emak aja ngalah. Itu kamar ditempatin sama Mas Rawuh sama istrinya. Sempat saya ngelirik begitu kan buka sedikit. Kelihatan kayak gitu kan istrinya. Bangset. Mas Olie pintar teman gitu loh, istrinya kok cakep begitu. Oh, kakak saya udah ngorok. Saya ke belakangan. Kencing, bersih-bersih, mau tidur wis. Besok nanti ada kegiatan yang lain. Baru aja saya mau tidur, terus ada es tungtung. Mau tidur, tahu-tahu ada es tungtung. Akhirnya kan Sugeng keluar rumah beli es tungtung. Beli es tungtung dulu. Terus si Sugeng doain, Pak semoga laris. Semoga laris. Balik lagi ke dalam, kencing lagi. Karena kebanyakan makan es tungtung, masih bunyi juga dia. Nah, saya itu dari belakang, kembali ke cerita, dari belakang masuk ke kamar saya sendiri. Ini kan nggak ngalahi, kamarnya buat orang tua. Enggak mas, aduh baif. Sama si Rawuh. Saya baru mau tidur, tunggu teriakan keras bahkan jerit. Itu dari istrinya kakak saya. Istrinya kakak saya, saya itu langsung sebagai laki-laki ya. Terus orang tua kan udah pada tuwir semua. Saya langsung ngambur ke kamarnya tadi Mas Rawuh. Istri itu padahal pintu itu nggak dikunci, tapi kejedok mau buka, kayak mau lari dari sesuatu itu loh. Tadi kan tidur, kok teriak begitu, pakai baju tidur. Loh kayak modelnya begitu loh. Saya bingung, saya belum nyampe tapi udah kelihatan dia itu jedok mau keluar, susah, belum keluar langsung nyikap ke saya, langsung meluk. Mas tolongin mas, ampun kayak gitu, tolongin.
nyikat jenengan malah begini. Iya, saking takutnya. Ya saya menang, saya dapat macam-macam. Saya bingungnya kalau bisa jangan dilepas pada Pak Edan ini. Cuman saya ngeliatnya Mas Sugengnya bangun Rawuh. saya ngeliatnya Mas Rawuh masih ngorok ngangkang begitu tidurnya. Ya saya biarin aja lah, orang tua belum nyampe kan, orang tua belum keluar gitu, mungkin dengar, tapi yang namanya orang tua kan banyak ininya ya, pemanasan buat bangunnya apa segala macam. Saya masih dipeluk-peluk kayak gitu, Mas tolongin saya, iya dek, saya sampai lupa manggilnya dek, iya turunkan mbak, saya ikut peluk begini, mas bisa oleh kayak gini, kok bisa dapat yang kayak gini. Akhirnya pas dia udah sadar, saya didorong, Mas izin katanya, saya didorong, iya apa sih digituin, ya sampean megang kali, iya kelalen megang ke belakangnya, ikut peluk begini. Terus dia sadar, ya yuk saya sadar, apa sih didorong begitu, saya mah kejeduk ini apa tembokan, yuk kenapa sih yuk, saya langsung alihkan perhatian, Umaiki anak setane, serem banget Umaiki anak setane kayak gitu. Terus saya, loh setan apa, di sini nggak ada setan, dari dulu nggak ada setan. Ayo emak bangunin, emak saya keluar dari kamar, tuk, nyamperin, anak apa sih rame-rame, dina badak kah, masih suasana lebaran kan, masih hari lebaran, rame-rame jerit-jerit, kenapa? Rawu ngeproke, Rawu itu main tangan gitu. Kamu turun jare, ya itu aku masih tidur. Akhirnya kan, Uma di sini ada setannya, Mas setan apa? Masih kejek begitu, Bi. Untuk gua langsung wes gitu, Sobok ya. Disubuki. Aneh Mas, memang langsung mari Mas, langsung sembuh, langsung diam terus minum mak. Saya ambilin minum. Ma, jangan kamu kayak gitu. Bocah kayak gitu ya, sadar Bi, aku telah memeluk dirinya gitu kan. Akhirnya cukupnya diambilin sama ini ibunya. Kasih minum, bismillah nok kayu, cerita ada apa. Jadi sejak sore sebenarnya dia tuh ngerasa nggak enak di rumah. Sehabis dia itu keliling-keliling, hari lebaran kan banyak tempat muter nyadran. Kalau nyadran. istilah sini nyadran ya, soalnya nyadran di daerah tempat lain itu kayak semacam nyekar. Oh nyekar itu nyadran justru. Oh di sini nyekar ya? Nyekar. Iya, itu nyadran versi sini itu ke tempat saudara-saudara. Ya biasalah ngenalin istri masih baru, kan banyak yang nggak datang dulu waktu nikahan. Itu malamnya kenapa saya nggak ngumpul sama keluarga, tadi juga ada yang bilang, terus ada saudara yang datang, bojone Rawu Cindy, istrinya Rawu mana, saya kan tetap nggak keluar, badan saya nggak enak. Tapi bukan karena saya itu sakit perut, sakit kepala, enggak Mas, saya itu bukan, saya tuh ngerasa ada hawa yang gak enak banget di sekitar saya, ngikutin terus, saya ke WC ngikut, saya kemana ngikut, tapi bentuknya nggak tahu apa. Wong aku mau nelpon ke bapak ya gimana ya sih sombong, bapaknya ini si Mbah gitu, ada disebutin kayak gitu, Sugeng bikin Sugeng, bawa lagi mistik lagi kayak gitu, lagi dicerita. Nah terus aku biarin aja. Nah itu tadi ngapunten ya Mak, Mas Rawu kan ngajakin barengan. Bikin mangkel lagi sama si Sugeng. Tamu paling berapa hari di sini udah mau barengan segala macam di cerita. Tapi saya nggak mau, orang nggak enak banget. Lagi badannya nggak enak. Akhirnya saya tidur. Pas saya tidur, saya pikir Mas Rawuh, Mak, orang ngutik-ngutik saya terus. Saya sininya dipegang-pegang, ya kayak orang mau ngajak gimana sih? Kayak apa Mbak? Kata si Sugeng, ya kayak apa Mbak? Menang kan? Kamu menang. Mak, anaknya kurang ajar. Ngapain sih Geng kamu? Murah, kata Sugeng seperti itu. Bi kan udah megang-megang. Kayak bayangannya nggak jelas dia yang cerita kayak gitu. Mas Rawu bangket gitu Bi. Pas saya pikir suami saya, orang dia kan tidurnya deket tembok suaminya. Saya paling pinggir di ranjang. Ugat, elas selus. Mas mau sih dia ngomong kayak gitu, malu, kita cuman berapa hari nanti kalau udah pulang ke sana aja. Dia sempat ngomong kayak gitu, terus tenang tidur lagi, masih lagi diusap-usap kayak gitu. Pas itu saya dengar suara, tapi ini jelas bukan ngoroknya Mas Rawuh, bukan suaranya Mas Rawuh, suaranya berat Bi, di depan matanya dia sendiri, di depan muka. Berapa kilo berat? Ya sekitar 3 sampai 4 kilo. 3-4 lumayan ya berarti. Lumayan. Dia miring begini di pinggirannya. Ini amben ya, Bi ya. Jadi seseorang itu di depan muka saya persis. Berarti kan rendah begini ya. Jadi
suara siapa ya? Kayak gitu suaranya. Kayak suara mobil sport gitu. Iya, kayak mobil sport, bener. Mobil sport, kayak suaranya mobil sport mungkin seperti itu. Kok di depan muka saya itu mulai sadar tapi nggak mau melek. Masa Mas Rawu di depan saya? Mas Rawu kan sebelah belakang, dipegang-pegang begini, diraba-raba sama tadi. Ya sebut saja namanya Atun lah. Si Atun raba-raba, ada kakinya Mas Rawu. Ini siapa di depan? Makin kencang. Tapi ada tangan lain yang usap-usap. Nenek mak, kayak gitu. Sugeng, apa nih yuk? Menang kayak gitu. Dadanya diusap-usap. Nyacaklin gitu. Nyacaklin. Oh, boyongannya udah kemana-mana Mas. Cerita-cerita ya Mas. Padahal diceritain di ngobrol. Nah, saya itu tak berani-beraniin, ini berarti orang lain di depan. Masa mertua saya sih? Mertua saya kok kurang ajar begini. Saya melek, tapi kalau misalnya pelan-pelan, ya apa setan, jangan-jangan. Saya mulai merinding, tak pegang lagi, tak pastiin. Mas Rawu ada di sampingnya. Pas saya melek, ya Allah, itu kan lampu nggak di ini matiin Bi. Makanya si Sugeng bisa ngeliat ke dalam kan. Mak, apa yuk, wong lanang yuk, digituin Sugeng. Ada orang laki-laki, iya ada orang laki-laki, Bi. Kakek Sugiono gitu. Ternyata kakek Sugiono, orang laki-laki, rambutnya kayak kain jibuk-jibuk kayak gitu loh, rambutnya jibuk-jibuk, dia kayak rentang, udah ada kirut-kirut begitu, kayak malah kayak mau bulu semua lah kayak itu di depan matanya dia. Jadi kalau ini kan miring, kalau laki-laki itu enggak. Berarti kayak badannya itu di bawah. Pupudu itu kayak itu. Wah, makanya saya jerit sih. Nangan dia, Mak, makhluknya di mana ya? Anak-anak baik, katanya nggak pernah ada kayak gitulah di sini. Nggak pernah ada di sini. Di sini nggak pernah ada orang kayak gitu. Ya, Pak. Ya langka, jadi bapaknya memang ngerokok. Mertuanya, ayah saya, bapak saya tetap ngerokok aja. Kau kan nenggawani, katanya seperti itu. Kata bapaknya, kamu yang bawa-bawa sendiri. Saya nggak paham Mas, bapak saya ngomong kayak gitu. Lah sih gawe jelek. Kami kan udah cerita bukan macam-macam. Rabu masuk tidur di dalam itu enak-enakan. Pas saya kan namanya kehilangan tembok doang, kalingan tembok lah di ruang tengah itu. Tadinya dengar suara rawuh itu ngorok, lama-lama kayak gitu Bi. Sorry ya, ini kata kayak orang lagi keenakan bercinta kayak gitu Bi. Suaranya si rawuh. Kita akhirnya, Mas Rawu sih kenapa? Bukan, mamanya juga selalu Bi. Kayak tiliki, kata bapaknya seperti itu, sana tengokin. Saya yang nengokin Mas, kata si Sugeng. Saya nengokin, Mas Rawu lagi ngapain? Jangan-jangan lagi main pisang-pisangan Bi. Padahal udah ada istri. Saya ngeliat itu pemandangan yang gak enak. Mas Rawu emang pakai sarung, tapi dia ngangkang gitu Bi. Lagi kayak kegelian begitu Bi. Mas Rawu, sampai lagi apa? Tidur posisinya. Pas dia itu melinguk, mungkin dengar suara saya tak gobrak-gobrak di tembok. Mas Rawu itu istrinya digangguin setan, saya bilang gitu. Mas Rawu itu melek ke arah saya, tapi mukanya kayak muka bangsat loh, lagi kegelian tanggung kayak gitu. Pas dia nengok ke arah kakinya dia sendiri, dia langsung loncat, gobrak sampai kelihatan semua ininya, lagi bangun posisinya. Itu adanya lagi bangun, dia ke tembok, berdiri di tembok begini, sono jangan sini bangset, tak kira bojone, tak kira istri saya Bi. Jadi Rawu di dalam mimpinya sama tadi ya di alam yang Sugeng nggak melihat dia itu lagi di apa ya namanya digituin lah, mungkin teman-teman paham ya Bi. Lagi pisangnya lagi disesuatukan sama perempuan bajunya putih tapi badannya agak gede kayak orang-orang Arab kayak gitulah, maksudnya mancung kayak gitu. Terus Mas, anak-anak boy, malah si Mas Rawu kan pengen nyikap ke arah saya, mau meluk juga sungkan ya, kalau istrinya nggak apa-apa. Udah ke bapak, soalnya Pak tolongi Pak, kenapa sih rumahnya jadi ada setannya kayak gini. Baru kamu cerita itu tadi istrimu digangguin tadi sama sosok laki-laki katanya, yang serem-serem begitu. Orang beres nggak beres. Akhirnya mereka itu nggak tidur sampai pagi, cuman bapaknya yang tidur. Setelah jam 6 bapaknya bawa Ustad. Jam 6 pagi. Tadi kita dulu sih bocah-bocah gara kayak gitu, gara. Ternyata tadi ya, inilah Mas, nggak boleh sombong. Terus dulu-dulunya mungkin lakuannya Mas saya yang jorok-jorok terus ya, jadinya didatengin yang makhluk yang mainin burungnya dia. Kata Ustad, ya namanya itu ya
jenengan bapaknya orang bisa ya digituin sama kakak saya yang perempuan tadi. Ya enggak, Dad. Ya bapaknya jenengan itu ngasih apa ya, kayak rewangnya dia buat nganterin, Penjaga ngejagain ceritanya kayak gitu. Cuman di sini yang namanya lingkungan kan tetap ada yang bawa Rokso sendiri. Di sini nggak terima, jadi nabrak beginilah. Nah terus apa hubungannya? Ya itu jadinya begitu. Kayak sampean sombong, terus ada yang jagain sana ngikutin. Di sini gangguin apa yang menurut sampean paling disenengin apa, kayak gitu. Saya dijelaskan tapi tetap nggak paham. Tapi baru kali ini Mas, saya kata ada makhluk yang mainin burung Mas Rawu, terus tadi yang grepe-grepe. Saya jadi takut di rumah sendiri setelah kejadian itu. Dan setelah itu kan aturan niatnya mau seminggu pulang akhirnya mereka. Terus bapak cuma ngomong, woh, kon wong kene ya kayak wong kene, aja kayak wong kana. Berarti yang bagus-bagus saja. Terus kelakuan yang macam-macam udah tinggalin, udah tua. Kalau kamu kayak gitu terus gak bakalan punya anak. Sampai saiki belum punya anak, Bi. Kadang-kadang saya omongannya bapak mandi atau gimana ya, kayak gitu. Itu kayak gitu kejadiannya, Bi. Tapi setelah itu mesti diobatin atau gimana? Diobatin. Dan gangguan itu akhirnya hilang. Yang jelas di rumah saya nggak pernah ada gangguan kayak gitu lagi, dan kata Mas Rawu sebelumnya ke sana ya biasa aja. Cuman katanya kemarian setelah cerita kan baru-baru ini Mas Rawu udah mendingan sih, nggak kayak dulu kayak gitu. Karena itu masih mulai meriang katanya. Udah sakit. Udah mulai sakit. Ya itu aja sih. Mas Sugengnya seneng dong. Bentar lagi gitu. Bisa Oke, baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih. Apapun itu, semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari ceritanya Mas Sugeng dan Mas Rawuh ini. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah juga. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, karena kita lagi diburu waktu ya Bro Ayung. Kita langsung closing aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.